Halo, selamat datang. Jumpa lagi di Gedar-Gedor Channel, podcast abal-abal, podcast yang membahas hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat sama sekali. Teman-teman, kali ini gua udah undang kawan gua ya, yang udah gua kenal dari zaman waktu gua masih sekolah. Gue mau kenalin sama lo Bang Ahmad Soleh, yang biasa gue manggilnya Bang Madun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad sama Madun gue manggilnya nih. Bebas. Kalau gue sih senangan dipanggil Ahmad. Soalnya kalau dipanggil Ahmad tuh naman dari orang tua gue. Ya gue manggilnya Ahmad aja ya. Ahmad aja. Gue lebih senang soalnya yang nyiptain Ahmad itu orang tua gue. Yang ngasih nama ya. Iya, Nama itu. Iya. Doa. Ini dulu kalau Arif ini nih sama gue paling gue jahatin dia di sekolah. Paling takut sama gue. Semua Satu kelas. bukan satu kelas, satu ruangan, satu sekolahan itu. Sampai sekolahan mana sih yang dekat kuburan itu? Impres. Ya dulu kan lagi zaman-zaman tahu-tawuran ya. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih sama kawan biar sekampung. Nggak pernah gue ketemu sama dia, jarang lah ibaratnya. Nggak pernah inilah pas gue udah berumah tangga. Dulu sama lo ya Rip ya. Ya sering ketemu main bola, main apa. Pas gue sama dia udah berumah tangga, benar-benar hilang kontekan gitu. Baru kita ketemu lagi beberapa tahun. Anak gue udah berapa sekarang? Iya. Sepeda. Nah, yang gue tahu itu dulu itu lo beda banget dengan yang sekarang. Ya berantem terus ribut itu udah makanan lo dulu nih. Nah, iya. dengan yang sekarang nih beda nih. Yang sekarang lo, yang gua kenal lo yang sekarang ya, lo lebih ke peduli ke keluarga, lo peduli ke anak. Bagaimana sih ininya perjalanannya? Jadi sebenarnya masalah keributan gue sering berantem itu sebenarnya yang gue suka berantem apa, bukan gue senang berantem. Gue paling nggak bisa teman gue misalnya ribut Atau ada masalah gue nggak bisa bantu. Nah, Wah, paling nggak bisa gue punya pengalaman sampai masuk kamar ibaratnya lah. LP waktu itu. Iya, sampai bela-belain kawan. Nah, udah berapa kali gue bela-belain kawan yang belum ketahuan, yang ketahuan udah 4 gue. Ini sebelum lo merit atau setelah lo merit? Sesudah merit Sama sebelum merit? Sebelum merit. Oke. Gue gebukin orang tuh kena belain teman. Kadang-kadang teman ada yang ngajak nyamper minta tolong nih, gue digini-giniin. Datang ke rumah pernah kejadian kan. Dulu datang ke rumah minta tolong, ada orang nih gini. Ya langsung saya kalau ngeliat teman, biar dia jauh atau dekat pasti saya bantuin. Begitu dia minta tolong, lo bantuin? Bantu gue biar nggak dekat banget sama gue. Tetap gue bantu. Jangan kan teman, orang lain aja Minta bantuan pasti gue bantu. Kalau sekarang iya prinsip gue gini, gue jaga apa solidaritas gue. Ya solidaritas gue akuin. Nah terus emang gue ada rasa nyesel juga, bantu teman juga ada rasa nyesel juga. Gue nggak mikir pas di keluarga gue ada keluarga, ada ini masuk pesantren lah ibaratnya ya. Terus sampai masuk berapa minggu gua deh pokoknya, tapi ditebus. Alhamdulillah gua beruntung sebenarnya ya Arif. Gua inget itu. Ya sebenarnya gua beruntung punya istri gua. Oke, ini masalah setelah lu berkeluarga ya? Udah berkeluarga gua. Pas berumah tangga tuh 3 kali gua masuk dalam. Tapi kalau lagi anak muda 1. Anak justru setelah lu berkeluarga ya? Nah itu cobaan gua di situ ya. Pas punya anak 1. Pas punya anak 1, pas anak kedua juga pernah masuk juga. Oh iya, gue masa ingat. 2.
Nah, kalau gue ceritain itu masalahnya masalah lagi anak adik-adikan gue lagi nongkrong lah. Ya, 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 ya. Adik-adikan gue nongkrong, terus ada bocah difitnah ngambil HP, gini kan. Emang gue yang sok ibaratnya, ya gue nggak tega ngeliat apa tuh bocah diserang, sedangkan dia nggak ngakuin ngambil, tapi dituduh. Ya kan? Terus gue liatin terus nih bocah dari mukanya pengen nangis, dari mukanya kayaknya enggak. Akhirnya gue belain, jangan terus sampai gue marah-marah tuh gue sama bocah kampungan gue sendiri. Nah itu bocah gue tarik, gue pegang kan, gue kasih solusi, lu mendingan jujur lagi mana gini kan, gue pegang, kalau dia bocah ngapa-ngapain lu mendingan jujur. Akhirnya dia jujur, dia ngaku ngambil. Jadi dia maling. Akhirnya yang gue belain itu gue bantai, cuman pukulan sekali doang. Sempat lo hantam sekali doang. Nah terus begitu dia habis gue pukul kabur lah, ada tembok tinggi, dia lompat. Nah udah gitu kabur kan. Itu sebenarnya yang pas digebukin kan, dia digebukin sama yang nuduh itu. Sebenarnya bukan gue doang, banyak ya. Kadang-kadang dia ikut gebukin, terus akhirnya yang awal pertama yang gebukin kan gue. Nah akhirnya gue yang kena. Nah gue juga sempat kecewa sama kawan-kawan gue, ya kan, nggak ada nengokin gue gini-gini, ya kan. Nah iya kan. Kasus yang kedua gue punya kawan. Dengan gue punya kawan, gue lagi posisi gue kerja sama kawan gue. Nah kawan gue tetap udah merit ya? Udah merit, punya anak 1. Udah merit. Dia cerita sama gue gini-gini, istrinya selingkuh sama orang lain, ya kan. Udah ngeliat bukti tuh, cowok itu mainin ini nih, selingkuh lah. Main cewek bini orang. Soalnya dia udah ada bukti, udah banyak. Masalahnya dulu juga pernah juga di kampungan gua, dia mainin cewek sebelah juga, masih perawan. Iya. Ya kan, itu langsung gue datengin, gak ada misi-misi sama security. Lu datengin tempat kerjanya, lu habisin di situ? Gue habisin langsung, gue parahin. Terus dia malah ngumpet, ada motor ya, gue kenalin motor ya kan, pada kan teman gue itu kan kenal motornya habis. Udah gue gebukin babak belur tuh, anaknya ngapa-ngapa. Punya pegangan mungkin? Nggak tahu dah, gue nggak tahu punya pegangan apa enggak. Di pabrik tuh. Lu tahu nggak besi bulat tuh kan, kalau dipotong enggak dipotong lurus aja kan lancip. Ini ya tajam. Lu bayangin belakangnya gua tusuk pakai ujung-ujungnya, itu kan pasti bekasnya lo, sadis kan. Harusnya nembus. Iya begini jadinya kayak itu, cuman nyeplak doang. Iya anjing. Pas gua telanjangin habis pada Andre. Baru dah tuh. Nih kan kayak gini, tajam kan. Ini kalau kita giniin kan pasti robek. Pas telanjangin robek. Oh berarti di situ dia. Gua tanjangin tuh kan. Itu gua gila, kawan gua 1. Bener-bener gila kalau dia udah ada ini, udah puas gitu. Dia udah suara ngorok tuh korban. Ini mah bohong, goro-goro. Orang masih diinjak, masih diajar. Masih belum yakin. Sangkanya ini pura-pura nih. Iya. Sedangkan gue juga ada rasa takut udah. Wah, namanya orang udah ngorok loh. Udah ngorok darah, kuping. Tapi masih berpikiran ini pura-pura nih. Kawan gua kan. Waduh, gue juga. Udah gitu, ya udah bubar kan langsung. Tinggal. Nah, akhirnya gua kan masuk pesantren. Berapa lama? Seminggu lebih. Kurang lebih 1 minggu 10 hari lah ya. Iya, udah gitu kan masuk situ ya,
mudah-mudahan yang nonton ini jangan sampai ngalamin seperti Ya. gua. Mau nolongin temen, lihat-lihat dulu. Jadi pelajaran lah ini. Ya, ini jadi pelajaran Buat dan penonton, teman-teman ya. Buat viewer, buat teman-teman juga yang masih muda khususnya, jangan terpengaruh lah sama emosi. Ya, udah gitu kan. Kawan gue ini berasa nggak enak. Nggak enaknya apa? Soalnya dia ngajak. Iya. Sekitar berapa? 25 juta apa nggak salah. Tapi dia juga nggak mau beratin dia ngajak, ibaratnya kayak dia ibaratnya dia yang gedean. Iya. Ya kan? Ya sebenarnya dia kalau misalnya dia sebenarnya kalau dia misalnya ada rezeki dia sendiri, dia sampai rela-relain dah banda-banda dia. Kalau kata gue yakin tuh kawan gue, kalau dia punya duit, dia semua yang bagi. Masalahnya diajak. Dia yang sebenarnya punya masalah, minta bantuan, ya lu ngebantuin, inilah masalahnya Iya. sebenarnya. Nah, dengan kejadian-kejadian kayak gitu, orang-orang yang berpengaruh nih di hidup lu, dari lu kayak begitu bandelnya, sampai lu bisa berubah kayak gini. Siapa aja sih orang-orang yang berpengaruh dalam hidup lu ini? Ngeliat perjuangan ini gua, istri gua. Oke. Dia tahu dari anak muda, keluarganya dia juga. Gua kan merit gua sekampung ya, Bray. Terus dari keluarganya dia, bokapnya dia almarhum, nyokapnya, pokoknya kakaknya dia semua udah tahu sifat-sifat gua dari masih kecil. Ya kan? Terus gua alhamdulillah masih diterima. Masih diterima, gua nggak dicap jelek. Alhamdulillah gua. Bagaimana sih peran keluarga, peran istri dalam kehidupan lu sampai lu bisa berubah kayak gini? Istri gue berjuang. Pas gue bebas gue berjuang. Bayarin utang-utang. Itu balas budi buat istri gue, anak gue, orang tua gue yang sudah almarhum. Terus mertua gua yang satu udah almarhum, itu juga dia udah kenal gua. Dia gua minta doa sama kawan-kawan ya yang nonton ini, tolong lu share, lu komen, kasih masukan. Sorry gua udah ngomong begini, udah nggak konsen sebenarnya. Udah nggak konsen gua, kesalahan gua. Oke, bisa gua closing ya? Bisa gua tutup ya? Itu aja dari gua. Ya semoga kali ini ada manfaatnya. Itu aja, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, terusnya juga klik tombol loncengnya, komen jangan lupa, dan juga share supaya gue bisa undang bintang tamu atau kawan-kawan gua yang bisa berbagi informasi lagi ke sini. Boleh gue cerita lagi, guys? Terakhir. Terakhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Pokoknya jangan lupa ya. Bye bye. Jangan lupa kasih saran-saran yang buat gua, nasihat-nasihat gua tunggu. Oke, bye bye. 5, 4, 3, 2, 1, go. Jangan cuma gedar-gedor.